No One for Lives. Sesuai judulnya, film ini pasti berakhir dengan sad ending. Bermula ketika sekelompok kriminal nyulik seseorang cowok misterius di tengah jalan. Mereka kira dia cuman orang biasa yang gampang diatur. Tapi setelah nemu sesuatu di dalam dirinya, mereka sadar kalau orang yang mereka culik ternyata psikopat yang jauh lebih sadis. Dari situ semuanya berubah. Yang awalnya ngerasa paling berkuasa, mereka ini malah jadi buruan satu persatu. Brutal, tegang, dan nggak banyak basa-basi sama sekali. Film ini cocok buat kalian yang suka thriller, slasher dengan vibe gelap dan penuh balas dendam. Rating dari gue pribadi 9/10 guys, karena ajib, keren banget nah film. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau misalkan kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke filmnya. Film ini dibuka dengan hutan yang gelap dan sunyi. Di antara kabut yang pekat terdengar jeritan seorang wanita yang berlari ketakutan tanpa elas kaki. Dialah Emma, seseorang pewaris kaya raya yang tengah berusaha kabur dari bahaya yang sedang mengancam nyawanya. Di dalam pelariannya ini, kakinya menginjak pecahan kaca tajam. Meskipun rasa sakit begitu menyiksa, Emma tidak menyerah. Namun ketika jalan raya sudah di depan mata, sebuah perangkap tersembunyi kemudian menjeratnya. Dengan sisa tenaganya, dia menolehkan pesan terakhir di batang pohon, Emma masih hidup, sebagai tanda jika sesuatu hari seseorang menemukannya. Beberapa waktu berlalu, suasana berpindah ke sebuah jalan raya yang sepi. Sepasang kekasih tampak berkendara menuju tempat baru yang tidak disebutkan tujuannya. Si wanita bernama Betty terlihat kesal karena mereka harus meninggalkan kota lama. Dia menyalahkan pasangannya, yaitu pria yang hanya disebut sebagai pengemudi atas situasi yang mereka alami. Don't flatter yourself. Menjelang malam, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah hotel kecil di pinggir jalan. Saat sang pengemudi berbicara dengan resepsionis dan memberikan kartu kredit untuk pembayaran, petugas itu tampak heran karena nama di kartu tersebut terlihat janggal, seolah menyimpan sesuatu yang aneh. Infinity. I like it. For any evidence that can lead them to missing heiress Emma Ward. Tidak lama kemudian di kamar hotel, pasangan itu pun menonton berita di televisi. Siaran tersebut menayangkan kasus hilangnya seorang wanita bernama Emma, wanita yang kita lihat di awal film tadi. Dalam laporan itu disebutkan bahwa polisi telah menemukan pohon dengan ukiran bertuliskan Emma masih hidup, dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pesan tersebut dibuat sekitar 6 bulan yang lalu. I don't think I would have thought to do that. Take off the doll. I don't like emotion. Sementara itu kita pindah ke tempat lain. Sekelompok perampok tengah beraksi di sebuah rumah mewah milik keluarga kaya. Kelompok ini dipimpin oleh pria bernama Huog, dibantu adiknya bernama Ethan, kemudian pacar Ethan bernama Mary, dan seorang anggota bernama Danny. Dan Flynn adalah anggota paling ceroboh namun tetap dipertahankan karena dia adalah kekasih anaknya si Hoag. Ketika mereka sibuk menjarah isi rumah, pemilik rumah tiba-tiba pulang lebih cepat dari perkiraan. Kegembiraan keluarga itu segera berubah menjadi mimpi buruk ketika mendapati para pencuri bersenjata sudah berada di dalam rumah. Sang kepala keluarga mencoba menghubungi polis, namun sebelum sempat menemukan nomor darurat, Flynn yang panik justru menembak mereka tanpa ampun. Suara tembakan menggema di seluruh rumah menewaskan seluruh penghuni di dalamnya. Every cop in the county heard that racket. This is so seriously fucked up. Like we were never here. Come on, let's go. Kembali ke hotel, si pengemudi mencoba berbicara dengan Betty tentang makan malam. Namun, suasana menjadi tegang ketika Betty mulai menyinggung kemungkinan adanya wanita lain di dalam hidupnya. Hey, where'd you suggest we eat tonight?
food, delicious steak. You kids enjoy yourself, and I'll see you when you get back. Malam itu mereka memutuskan untuk makan di restoran kecil di seberang pom bensin. Di sana mereka dilayani oleh Amber, yaitu putri Hoag yang bekerja sebagai pelayan. Why don't I start you off with something to drink? Tidak lama kemudian, Hoag dan kelompoknya juga datang ke tempat itu untuk makan. Dari kejauhan, Flynn memperhatikan Betty dan sang pengemudi yang tampak menikmati makan malam. Dengan sikap sombongnya, dia mendekati mereka dan mulai mengganggu. Hey, are you guys from around here? I think they're fucking mutes. Si pengemudi memperingatnya agar pergi, namun Flynn malah semakin kasar dan makin memicu perkelahian. Hey! Uncouth, perhaps. Is that it? Hoag yang menyadari situasi ini segera menghentikannya. Lalu dia meminta maaf kepada pasangan tersebut sambil memperingatkan anak buahnya agar tidak membuat masalah lagi. Sayangnya masalah belum berakhir. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Flynn yang masih menyimpan dendam muncul secara tiba-tiba dan menghancurkan kaca mobil mereka. Kendaraan pun kehilangan kendali dan menabrak sesuatu di jalan. Merasa bahwa pasangan itu mungkin menyimpan barang berharga, Flynn mencuri mobil mereka dan membawanya ke markas. Dia berencana membawa rekening sang penculik untuk mendapatkan uang, meskipun Hoag dengan tegas memperingatinya agar tidak berbuat nekat lagi. I don't like you getting my brother involved in your shit. Kidnapping tourists is your idea of fast cash. Tidak lama kemudian si pengemudi dan Betty sadar dalam keadaan terikat di sebuah garasi tua dekat pom bensin. Ethan datang dengan pisau di tangan mengancam akan membunuh Betty jika mereka melawan. Namun Betty yang sudah lelah dan hancur secara batin tampak menyerah pada nasibnya. Have they hurt you? Dengan nada lirih seolah mengisyaratkan bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi bertahan hidup. Dalam keputusasaan itu, dia menekan lehernya sendiri ke arah pisau hingga meninggoy di depan sang pengemudi. No! What the fuck? Pemandangan itu pun membuat si pria diliputi amarah luar biasa. Dia berjuang melepaskan diri dari ikatan dan menyerang dengan brutal. Sementara itu, Flynn mulai menggeledah mobil si pengemudi dan menemukan dompet beserta beberapa lembar kertas yang tampak tidak penting. Ketika dia membuka bagasi, Flynn terkejut melihat dua lubang kecil di dinding mobil dengan sepasang mata yang menatapnya. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati seorang gadis muda bersembunyi di dalam bagasi kurungan di balik dinding kendaraan itu. That was your first mistake. Setelah berhasil membawanya ke dalam, Hoag dan anggota lainnya segera turun ke ruang bawah setelah mendengar keributan tersebut. Saat itulah gadis itu mulai berteriak histeris kepada semua orang di sekitarnya, memperingatkan mereka agar segera kabur sejauh mungkin. Dia mengatakan bahwa pemilik mobil tempat dia dikurung adalah seseorang yang sangat amat berbahaya. They were coming, so we had to. Who the fuck were we talking about? You're not gonna get him. He's already dead. Go up the road and wake. Menandakan bahwa sang pengemudi bukanlah manusia yang memiliki hati nurani. Dia juga memperingatkan bahwa kemungkinan besar pengemudi itu sedang menuju ke tempat mereka untuk menghabisi semua orang yang ada di sana. Mendengar peringatan tersebut, Hoag segera memerintahkan Danny dan Maria untuk pergi ke pom bensin dan memeriksa keadaan Ethan. Something's not right. Beberapa saat kemudian Danny dan Maria tiba di lokasi. Namun mereka sama sekali tidak siap menghadapi pemandangan mengerikan di depan mata. Seperti yang sudah diduga, mereka menemukan tubuh Ethan yang berlumuran darah tidak bernyawa. Sementara tubuh Betty juga tergeletak tidak jauh dari sana dan pengemudi itu sudah kabur. Tanpa banyak bicara, mereka mengangkat tubuh Ethan ke dalam mobil, membawanya kembali ke tempat persembunyian mereka.
Sementara itu di dalam rumah, Amber memberikan pakaian bersih kepada gadis tersebut agar bisa berganti. Saat gadis itu mengganti pakaian, terlihat jelas bekas luka di tubuhnya yang sama persis seperti yang sebelumnya dilihat di tubuh Betty, menandakan bahwa Betty adalah korban baru dari sang pengemudi. You know how you guys always make fun of me for watching all those reality shows? Saat itu juga Amber mulai menyadari bahwa wajah gadis itu tampak tidak asing. Dia kemudian teringat bahwa dirinya pernah melihat gadis tersebut di televisi. Barulah terungkap bahwa gadis itu adalah Emma, wanita yang muncul di awal film. Emma ternyata adalah seorang pewaris kaya raya yang menghilang setelah diduga membunuh teman-temannya sendiri. Namun kenyataannya, si pengemudilah yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. 14 students had been brutally murdered. Apparently the carving is about 8 months old. For any information leading to the recovery of their daughter. Kabar paling mengejutkan adalah bahwa keluarga Emma telah menawarkan hadiah sebesar $2 juta bagi siapapun yang dapat memberikan informasi yang mengarah kepada keberadaan putri mereka. Stay here. Tidak lama kemudian, Dani dan Maria kembali ke rumah dengan wajah sedih membuat kabar buruk mengenai kematian Ethan. Melihat jasad saudaranya terkubur kaku, Hoag diliputi kemarahan luar biasa dan bersumpah akan menemukan si pengemudi apapun yang terjadi. Get Ethan out of here. We should bury him proper. Setelah itu, Dani memindahkan tubuh Ethan ke sebuah gudang kecil. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Tubuh Ethan yang sudah mati tiba-tiba bergerak. Lebih mengejutkannya lagi, si pengemudi muncul keluar dari dalam tubuhnya. Where's the girl, Betty? Dad. Di sisi lain, Emma yang panik berusaha menyerang anggota geng dan mencoba melarikan diri. Namun, Hoag berhasil menangkapnya. Stop! Di saat yang sama, Emma melihat sang pengemudi berdiri di luar rumah dengan tubuh penuh darah. Dia kemudian berkata kepada Hoag bahwa dia akan menunggu sampai pengemudi itu datang dan membunuh mereka semua. Setelah membersihkan diri dan mencuci darah di tubuhnya, pengemudi itu pun menuju truk, berganti pakaian, dan mempersiapkan diri dengan berbagai senjata yang dia miliki. You're telling me that chick is worth $2 million? After we take off, lock this place down. Shoot anything that comes through the door. Ketika Hoag dan anak buahnya keluar untuk mencari sang pengemudi, tiba-tiba sebuah anak panah besi menembus dada Hoag hingga dia tersungkur. Dani pun terkena salah satu jebakan yang sebelumnya telah dipasang. Dani mulai panik karena kehilangan banyak darah, sementara pemimpin mereka sudah tewas. Pertengkaran pun terjadi antara Maria dan Flynn karena mereka harus segera membawa Dani ke rumah sakit. Namun di saat itu juga pengemudi meledakkan mobil mereka, membuat mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung. Kill what people? Well, then we're gonna die together, bitch. Pada akhirnya pengemudi berhasil menang setelah menaklukkan Hoag. Namun rasa hausnya akan balas dendam masih jauh dari selesai. Dalam sebuah adegan penyiksaan yang sangat kejam, si pengemudi tanpa belas kasihan sedikit pun mendorong Hoag ke dalam mesin penggiling daging. Sementara pengemudi itu dengan dingin mengatakan bahwa dirinya bukanlah pembunuh berantai, melainkan seorang orang gila yang senang membunuh banyak orang sekaligus. Ya sama aja lah malih. You can go on your way. Serial killer. Sweet Jesus, no. Any last words? Sementara itu Amber bertanya kepada Emma mengapa hanya dia satu-satunya yang masih hidup. Emma menjawab dengan tenang bahwa mungkin si pengemudi memang menyukainya. Dalam sebuah kilas balik terlihat bagaimana pengemudi itu mengurung dirinya bersama Emma, berniat hidup bersamanya selamanya karena hanya dirinya yang bisa membebaskan Emma dari semua penderitaan. Setelah mengatakan hal itu, si pengemudi bahkan mengajarinya cara bertahan hidup sebelum kemudian menyayat urat lehernya sendiri.
Disinilah terungkap bahwa Emma lah yang sebenarnya telah menyelamatkan hidupnya. Namun sebelum situasi semakin memburuk, terdengar ketukan di pintu. What's gonna happen to my dad? He's going to be tortured. Ketika mereka ngintip, mereka melihat sebuah kantung tergantung. Flynn mendekat untuk melihat jelas dan terkejut ketika melihat cincin milik Hawk tergantung bersama kantong itu. Setelah itu, Danny dan Amber berencana kabur menggunakan jeep rusak yang tersimpan di garasi. Mereka berhasil mencapai garasi dengan selamat, namun ketika mencoba menyalakan mesin, kendaraan itu tidak mau hidup. Saat Danny tengah memperbaiki mobil, tiba-tiba si pengemudi muncul entah dari mana dan langsung melancarkan serangan brutal. Danny, come on, please. Melihat kejadian itu, Amber ketakutan dan berlari ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Namun si pengemudi gila mengejarnya dan kemudian menikamnya dengan pisau besar. Jeritan Amber terdengar sampai ke rumah, tetapi Flynn dan Maria yang mendengarnya tidak bisa menolong dan akhirnya memutuskan untuk kabur dari jelema gelo itu. Beberapa waktu kemudian, ketika mereka sedang mengemudi, jeep yang dikendarai Finn malah menabrak Amber yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Dan kecelakaan itu membuat Amber tewas seketika. Mereka akhirnya menurunkan tubuh Danny di depan rumah sakit dan terus melarikan diri dari sang pengemudi. You come up with a plan yet, genius? Menjelang malam, kelompok itu memutuskan untuk istirahat dan tiba di sebuah hotel di pinggir jalan, tempat di mana kisah ini bermula. Ketika Flynn hendak membayar kamar, dia menggunakan kartu kredit milik si pengemudi. Namun petugas resepsionis mulai curiga dengan gelagat mereka dan segera melaporkan ke pihak sheriff untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang sedang terjadi. Hello, Sheriff. This is Harris. Never fucking happened. Beberapa waktu kemudian ketika Maria sedang mandi, Flynn mulai menghina dan melecehkan Emma. Namun Emma yang berpikir cepat berpura-pura ingin pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. All fucked up. We throw her inside. All we have to do now, freshen her. I have to pee. Ia ketakutan karena tahu Flynn tidak akan membiarkannya hidup. Namun ketika semua terasa tanpa harapan, Maria datang membantu dan memberikannya pistol. Flynn hampir saja melepaskan Emma ketika sheriff tiba di motel dan meminta Flynn untuk menunjukkan identitasnya. Tanpa pikir panjang, Flynn menembak mati sheriff tersebut. Sementara itu, si pengemudi tiba-tiba muncul di kamar mandi dan langsung membunuh Maria tanpa ampun. Menyadari hal itu, Emma segera kabur sementara Flynn mengejarnya dengan pistol. Namun secara tidak terduga, si pengemudi menabrak Flynn hingga terpental jauh. Tidak punya pilihan lain, Emma berlari menyelamatkan diri sementara pengemudi itu terus mengejarnya. Pengemudi yang tak waras itu kemudian memohon agar diterima oleh Emma. Namun naluri bertahan hidup Emma bangkit dan dia menyerangnya menggunakan pipa. Saat itu Flynn muncul kembali dengan senapan dan langsung menembak ke arah mereka. Meskipun begitu, si pengemudi tetap selamat karena menggunakan rompi pelindung dan pertarungan brutal pun terjadi. Ketika Flynn hampir menang dan hendak membunuh pengemudi, Emma tiba-tiba menyerangnya dari belakang, menjatuhkannya dan mengambil bedil tersebut. And give him the honor of killing you? After all we've been through,
Dengan tangan gemetar, dia menurunkan senjata ke arah si pengemudi berniat menghabisinya sendiri. Namun ketika mencoba menembak, Emma panik dan lupa memasukkan peluru ke dalam. Si pengemudi yang terkesan oleh keberaniannya mendekatinya perlahan dan berkata bahwa kini Emma sudah bebas. Dia lalu mengambil pisau dan membelah perut Emma, mengeluarkan alat pelacak yang selama ini digunakan untuk menemukan keberadaannya. Now it's time to set you free. Sementara pengemudi itu mendorongkan pistol dan menembak Flynn sampai wafat. Sayangnya resepsionis motel yang melihat kejadian itu akhirnya juga menjadi korban karena pengemudi itu tidak punya pilihan lain selain menghabisinya. Dia ingin semuanya tidak ada saksi atau bukti. Keesokan harinya, si pengemudi melanjutkan perjalanan menuju tujuan terakhir, yaitu rumah sakit tempat Dani dirawat. Di sana dia berbisik pelan bahwa tidak ada seorang pun yang selamat. No one lives. Pada saat yang sama, berita di televisi secara keliru menayangkan laporan bahwa Emma sebenarnya telah diculik oleh geng Hoag. Setelah membunuh Dani, si pengemudi melihat Emma yang sedang dibawa masuk ke rumah sakit. Sebelum pergi, dia mendekati Emma dengan memegang tangannya dengan lembut. Dan disitulah film ini pun selesai. Film ini menunjukkan bahwa keserakahan dan arogansi bisa menjadi awal dari kehancuran. Geng Hoag, penjahat yang merasa kuat dan tidak tersentuh, justru menemui akhir mengerikan karena telah meremehkan orang yang salah. Kadang musuh yang paling berbahaya bukanlah yang terlihat ganas di luar, tapi dia yang tenang dan tanpa biasa-biasa saja. Kisah ini mengingatkan bahwa kejahatan yang dilakukan tanpa perhitungan selalu punya harga mahal dan tidak ada yang benar-benar menang di dunia yang dipenuhi kekerasan dan kebrutalan. Sekian dulu teman-teman, semoga kalian suka ya. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya, dan jangan lupa juga subscribe aja karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang bakalan gua kasih tahu ke kalian. So, sekian dari gua, see you next time.